tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang dimana tanah tersebut tidak ada yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat, ini alun-alun, saudara-saudara. Tapi kenapa alun-alun ini menjadi mulia? Alun-alun ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya rahmah, kasih sayang Allah, tempat turunnya perlindungan, tempat turunnya pengampunan. Kenapa? Karena di tempat ini kita gunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan tempat ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, andaikan tempat ini kita gunakan untuk perkara yang sia-sia, apalagi tempat ini kita gunakan sebagai ikhtilat, tempat bercampurnya laki-laki dan perempuan di dalam berbuat lahun, di dalam berbuat lalai, di dalam berbuat lupa kepada Allah, di dalam perbuatan dosa, di dalam perbuatan maksiat, maka tempat ini akan menjadi tempat turunnya azab. Ini tempat akan menjadi tempat turunnya dosa. Ini tempat akan menjadi tempat turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena ini tempat menjadi tempat yang pada malam hari ini kita berzikir, kita bersolawat, kita bertahlil, kita berdoa, kita merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah, kita memuji dan bersolawat kepada Rasulullah, maka ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ketika rahmat turun di ini tempat, maka yang mendapatkan rahmat tersebut, yang ikut kecipratan, bukan hanya hamba-hamba yang duduk di sini, tetapi yang berada di sekeliling-sekelilingnya. Saya lihat ada Polres, kemudian ada Kodim, kemudian ada apa lagi, rumah sakit, kemudian ada apa lagi di sebelah sana. Semua tempat-tempat yang ada di sekeliling tempat ini ikut mendapatkan rahmat Allah, ikut mendapatkan ampunan. Karena di tempat ini kita duduk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada para pemerintahnya, kepada para pejabatnya, kepada para aparatnya, kalau di satu tempat mau diadakan acara maulid Nabi, mau diadakan acara bersalawat, mau diadakan acara untuk memuji Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada Rasulullah, maka jangan engkau persulit. Betul? Jangan engkau persulit, jangan engkau cegah. Ini kalau ada acara berbuat dosa, acara maksiat, acara dangdut, acara orkes, acara disco, oh diizinkan, diperbolehkan. Giliran orang mau bikin acara maulid, berkumpul para ulama, berkumpul para habaib, berkumpul para kiai, para asatidz, berkumpul umat untuk berdoa, untuk berzikir, untuk bersalawat, malah dipersulit. Kurang ajar itu, saudara. Makanya jangan heran kenapa di negara yang kita cintai ini Allah kasih bencana, Allah kasih musibah, silih berganti, bertubi-tubi. Kenapa? Para ulamanya tidak sadar, para ustadznya, para kiainya, para habibnya tidak sadar, para pejabatnya tidak sadar, para aparatnya tidak sadar. Berkali-kali Allah kasih teguran. Saudara-saudara, apakah kita pikir bencana, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, banjir Allah berikan begitu saja tanpa ada sebabnya? Tidak, saudara-saudara, semuanya ada sebab. Di zaman Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Imam Ad-Darul Qutni, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut riwayat Al-Imam Ad-Darul Qutni dan menurut riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berada di Gunung Thabir. Adapun riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman berada di Gunung Uhud, saudara-saudara. Jadi riwayat Imam Ad-Darul Qutni dan Imam At-Tirmidzi, Gunung Thabir, menurut riwayat Bukhari Muslim adalah Gunung Uhud. Ketika Rasulullah berada di gunung, tiba-tiba gunung tersebut berguncang, batu-batunya jatuh. Gunung tersebut dilanda gempa bumi, saudara-saudara. Ketika itu ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Rasulullah, beliau letakkan tangan suci beliau di atas gunung tersebut dan beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, tenanglah engkau, jangan engkau berguncang, jangan engkau bergoyang, belum saatnya bagimu. Tiba-tiba bumi yang sedang berguncang tersebut diam dari guncangannya. Rasulullah berkata, ketahuilah, di atas engkau ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid. Maksudnya ada Rasulullah, As-Siddiq maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 2 orang syahid
maksudnya Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Seketika bumi yang sedang berguncang tersebut tiba-tiba diam dari guncangannya, karena di atas bumi ada orang-orang yang mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung kalau di satu tempat berkumpul para ulama, berkumpul para habaib, berkumpul orang-orang soleh. Harusnya para pejabat, para aparat senang, harusnya para pejabat, para aparat yang mendukung. Kenapa? Bukan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusri kulla khairin wa ni'mati walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Sebab keberadaan mereka para ulama, sebab keberadaan beliau-beliau orang-orang soleh, orang-orang yang lidahnya tidak pernah sepi dari berzikir, tidak pernah sepi daripada membaca Quran, tidak pernah kering daripada bersolawat, orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah, orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Beliau-beliau orang-orang soleh, beliau-beliau para ulama, para orang-orang soleh. Kalau bukan karena kehadiran apa, dengan sebab kehadiran beliau-beliau di Indonesia masih banyak orang soleh, masih banyak para ulama, masih banyak para habaib, para kiai, banyak makam-makam keramat. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda, Allah halangi datangnya bala, Allah halangi datangnya bencana, Allah halangi datangnya musibah. Dengan sebab keberadaan para aulia, dengan sebab keberadaan orang-orang soleh, makom-makom keramat, orang keramat baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia, dengan sebab keberadaan beliau-beliau Allah tahan bala, Allah tahan bencana, Allah kasih engkau kenikmatan, Allah kasih engkau kebaikan, Allah kasih engkau kebahagiaan, Allah kasih engkau kesenangan, Allah kasih engkau keberkahan. Sebab keberadaan beliau-beliau. Kalau bukan karena beliau-beliau para ulama, para orang soleh, kalau bukan karena majelis-majelis taklim, kalau bukan karena majelis-majelis ilmu, kalau bukan karena majelis-majelis salawat, maka gunung sudah Allah terbangkan, bumi sudah Allah hancurkan, laut Allah tumpahkan ke muka bumi, langit Allah runtuhkan, hancur ini dunia. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau orang soleh, karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada acara-acara seperti ini beruntung, kalau ada acara-acara seperti ini dukung, harusnya bersyukur. Para ulama, para habaib, umat Islam Bekasi duduk berkumpul. Emang acaranya tiap minggu? Enggak, 1 tahun 1 kali, ini pun baru sekarang. Bener, bener. Terakhir kapan? 2017? 2018? Tahun kemarin. Di alun-alun kapan terakhir? Kalau nggak salah anak sama Ustaz Abdul Somad 2 tahun lalu. Oh, anak masih di penjara ya? Apa jangan-jangan dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir? Iya, kira-kira begitu. Gara-gara Bahar bin Smith mau hadir, tadinya anak lagi sakit, anak nggak bisa hadir, anak udah berapa hari nggak hadir acara. Tapi karena acara dipersulit, mau nggak mau anak harus hadir kembali. Sebab kenapa? Sebab walaupun anak lagi sakit, kalau anak tidak hadir, sedangkan acara ini bisa jadi dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir. Kalau anak tidak hadir, maka mereka akan tersenyum. Makanya anak hadir. Kenapa? Anak tidak akan memberi celah kepada musuh-musuh Allah. Saya tidak akan memberi celah kepada orang-orang yang menyusahkan, yang mempersulit majelis Rasulullah. Tidak akan saya beri celah walaupun untuk merasa menang. Majelis Rasulullah dipersulit, terus saya mau kasih celah buat mereka? Tidak ada. Tidak ada celah bagi mereka. Kalau Bahar bin Smith nggak datang, senyum, ketawa mereka. Berhasil, kita berhasil. Iblisnya ketawa-ketawa, nanti syaitannya ketawa-ketawa. Bahar bin Smith nggak hadir, tetap saya hadir walaupun dalam keadaan sakit, karena saya tidak ingin memberikan celah. Sekalipun mereka merasa menang, tidak akan saya beri celah bagi musuh-musuh yang mempersulit majelis-majelis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza zulzilatil Madinah fa khataba Umar bin Khattab amaman nas. Ketika Madinah dilanda gempa bumi, Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Beliau kumpulkan masyarakat Madinah, umat Madinah beliau kumpulkan. Kemudian apa kata beliau? Ma asra'tum ma ahdastum. Sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian perbuat.
sehingga Allah berikan kepada kita ini bencana, Allah berikan kepada kita ini musibah. Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan? Perbuatan maksiat apa? Demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, saya tidak ingin tinggal bersama kalian, saya akan pergi dari tengah-tengah kalian. Jawab Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika ditimpa gempa bumi, beliau kirim surat untuk para gubernur-gubernur. Yang isi suratnya, apa isi suratnya? Beliau berkata, wahai para gubernur-gubernur, takutlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah. Perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan? Berapa banyak uang rakyat yang kalian makan sehingga Allah berikan kepada kita bencana? Cepat keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk menghalangi, untuk menunda datangnya bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ka'ab ibn Malik, Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan tidak akan terjadi yang namanya gempa bumi, melainkan bumi tersebut bergoyang. Yakni gempa bumi itu karena bumi bergoyang. Nah, pertanyaannya, kenapa bumi bergoyang? Beliau berkata, bumi bergoyang karena bumi sudah muak, terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa dan maksiat di atasnya, sehingga karena banyaknya perbuatan dosa, karena banyaknya perbuatan maksiat, bumi tersebut gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, suilat beliau ditanya tentang pandangan beliau akan gempa bumi. Sayyidina Anas bin Malik wa ba'dus sahabah, Sayyidina Anas bin Malik dan beberapa dari para sahabat Rasulullah datang kepada Sayyidatuna Aisyah dan beliau ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Gempa bumi tidak akan terjadi apabila melainkan 3 perkara telah merajalela. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka terjadilah yang namanya gempa bumi. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, istahalla zina. Yang kedua, istibahal khumur. Coba lihat, istahalla, istibaha. Tahukah kalian apa artinya istihalla? Apa artinya istibaha? Istahalla itu dari kata halal, istibaha itu dari kata mubah. Kalau dalam ilmu sorof itu adalah fi'il sulasi mazid, yakni fi'il sulasi mazid dari wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, dengan tambahan 3 huruf hamzah wasol, sin dan ta. Fi'il sulasi mazid memiliki 2 makna. Ada yang bermakna bimakna tolab, seperti istighosah itu bimakna tolab. Istighosah dari kata ghausun, ghausun artinya pertolongan. Ketika wazannya berubah menjadi istighosah bimakna talabul ghaus, artinya berarti memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bimakna liwijdani ala sifat, perasaan hati akan suatu sifat, maksudnya menganggap. Kalau istihalla dari kata halal, ketika halal berubah menjadi istihalla berarti menganggap sesuatu itu perkara yang halal, menganggap halal. Istibaha menganggap mubah. Yang pertama istahalla zina, mereka menganggap zina sebagai sesuatu yang halal. Mereka bukan hanya berzina, saudara-saudara, akan tetapi mereka menganggap zina adalah perkara yang halal. Istibahal khumur, mabuk, minuman keras, mereka anggap seperti perkara yang boleh, perkara yang jaiz, perkara yang mubah. Mabuk dianggap mubah, mabuk dianggap boleh, zina dianggap halal. Saudara-saudara, sehingga mereka zina, mabuk di pinggir jalan, zina, mabuk, narkoba, terang-terangan mempertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan zinahnya, mempertontonkan mabuknya, bawa minuman keras, bawa homer, udah kayak bawa air, saudara-saudara, dipertontonkan. Ini loh saya mabuk, ini loh saya homer, ini loh saya narkoba, saya preman, saya bajingan. Zina di pinggir jalan, laki-laki, perempuan, telanjang, buka aurat, ciuman, pelukan di pinggir jalan. Mereka pertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Saudara-saudara, wailun liman lam ya'lam marrah, fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bih thalatha marrah. Sungguh celaka, sungguh celaka bagi orang-orang yang tidak tahu 1 kali kecelakaan. Ada orang zina, dia tidak tahu zina itu dosa, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Ada orang mabuk, dia tidak tahu mabuk itu haram, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Kenapa?
Karena kebodohannya dia tidak mau belajar mana halal mana haram. Akan tetapi bagi orang yang tahu zina itu haram, mabuk itu haram, dia tahu tapi dia masih melakukannya, maka dia mendapatkan 3 kecelakaan. Nah, inilah orang-orang istahalla istibaha, menganggap zina sebagai perkara yang halal, menganggap mabuk seperti perkara yang mubah, pagi, siang, sore, malam, tidak yang tua, tidak yang muda, di mana-mana. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif, mulai memainkan musik-musik yang membuat lupa kepada Allah, musik-musik lahwun, musik-musik yang membuat lupa, disco di mana-mana, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa bertahlil, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Saudara-saudara, saya perhatikan, saya lihat orang-orang zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphonenya. Betul? Betul? Mulai dari anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang kecil, yang muda, yang tua, sibuk dengan handphonenya, saudara-saudara. Kasihan anak-anak kecil zaman sekarang, masa kecilnya, kebahagiaan-kebahagiaan, keceriaan-keceriaan masa kecil direnggut, direbut oleh handphone, saudara-saudara. Suami sibuk main handphone, istri sibuk main handphone. Suami istri hadap-hadapan, bukan ngobrol, sibuk main handphone kayak orang goblok. Hadap-hadapan main handphone. Iya kan? Iya kan? Iya. Kayak orang goblok, kayak orang bego. Handphone mendekatkan orang-orang yang jauh. Tetapi kebanyakan handphone bisa menjauhkan orang-orang yang dekat, saudara-saudara. Betul? Ayo ibu-ibu, anak-anak kalian masih kecil main handphone kan? Main handphone kan? Saya tanya kalian semua, jawab yang keras. Kalian setiap hari, setiap saat, setiap jam lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Setiap saat kalian pegang handphone. Bukan berarti nggak boleh, silahkan kalian main handphone, silahkan. Kalau perlu kan makan itu handphone, main handphone kalian. Tetapi ingat waktu, Al-Quran kalian berdebu, Al-Quran kalian letakkan, Al-Quran kalian geletakkan di rumah kalian. Kalian sibuk pagi, siang, sore, malam handphone. Ustadznya, kiainya, habibnya sibuk TikTok. Ustadz TikTok, kiai TikTok, habib TikTok. Silahkan main handphone, gak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab hubunganmu dengan Allah jauh. Jangan sampai handphone menjauhkan hubunganmu dengan Allah, apalagi handphone menjadi sebab putus hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang sekarang, pagi, siang, sore, malam. Apalagi malam ini lagi libur, 25, besok 26, 27, sampai malam tahun baru, saudara-saudara. Makanya sedekah Rasul, memang betul apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu tentang bagaimana nanti keadaan umatnya, saudara-saudara. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman? Kata Rasul, sungguh benar suatu saat nanti akan ada umat sesudah kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, yang dimana umat sesudah kalian itu mereka akan mengikuti suatu kaum sebelum mereka. Mereka akan ikuti kaum tersebut sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Mereka akan ikuti umat-umat dan golongan-golongan sebelum mereka. Sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu sejenis biawak, cuma dia bukan biawak. Kalau biawak itu warol, biawak itu hukumnya haram. Kalau dob hukumnya halal. Dia kalau biawak coklat, kalau dob agak kuning. Dob itu hidupnya di gurun, ekornya ada jari-jarinya, ada duri-durinya, itu dob. Nah, dob itu kalau bikin lubang agak masuk ke dalam, ke kanan, ke kiri. Nah, kata Rasulullah, sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob, maka umat setelah kalian akan mengikuti masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah golongan yang mereka ikuti, yakni kaum sebelum kita ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasara?
Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, apakah yang mereka ikuti adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Qala, Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka?